Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal 3 2021 di bawah ekspektasi pasar. Realisasinya hanya tumbuh 3,51% secara tahunan. Capaian ekonomi kuartal ketiga 2021 jauh melambat dibandingkan dengan kuartal 2 2021 yang tumbuh 7,07%. Capaian kuartal ketiga ini juga masih lebih rendah dari realisasi PDB pada kuartal 4 2019. Laju pertumbuhan ekonomi kuartal ketiga memang tidak berjalan mulus. Serangan gelombang kedua pandemi COVID-19 membuat pembatasan mobilitas kembali diperketat, sehingga berimbas pada aktivitas perekonomian nasional. Meski demikian, Indonesia cukup beruntung dengan berkah kenaikan harga beberapa komoditas ekspor andalan. Di antaranya minyak dan gas bumi, minyak kelapa sawit, batu bara, tembaga, besi, dan baja. Sektor pertambangan pun berhasil tumbuh kedua tertinggi dengan kenaikan 7,78%, sementara jasa kesehatan tumbuh paling tinggi 14,06%. Angka pengangguran di Indonesia masih belum menurun signifikan ke level sebelum pandemi COVID-19. Badan Pusat Statistik mencatat hingga Agustus 2021 masih ada 9,1 juta orang yang menganggur atau secara persentase mencapai 6,49%. Angka pengangguran Agustus 2021 menurun bila dibandingkan dengan angka pengangguran Agustus 2020 yang mencapai 9,77 juta atau secara persentase mencapai 7,07%. Sementara bila dibandingkan dengan angka pengangguran pada 2019, ada 2 juta orang yang menganggur karena pandemi COVID-19. BPS juga mencatat tingkat pengangguran laki-laki lebih tinggi 0,63% dibandingkan perempuan di level 6,74%. Sementara berdasarkan daerah tempat tinggal, pengangguran di perkotaan mencapai 8,32%, lebih tinggi hampir 2 kali lipat dibandingkan daerah pedesaan. Setelah sempat mencetak rekor tertinggi sepanjang masa dalam 2 bulan beruntun, cadangan devisa Indonesia pada Oktober 2021 turun. Bank Indonesia melaporkan cadangan devisa pada akhir Oktober turun 1,4 miliar dolar Amerika dibandingkan bulan September ke 145,5 miliar dolar Amerika atau setara dengan 2.081 triliun rupiah. Penurunan cadangan devisa disebabkan oleh pembayaran utang luar negeri pemerintah. Posisi cadangan devisa Oktober setara dengan pembiayaan 8,5 bulan impor atau 8,3 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Defisit perdagangan Amerika Serikat kembali melebar hingga mencapai rekor tertinggi pada September. Departemen Perdagangan mengatakan defisit perdagangan melonjak 11,2% ke 80,9 miliar dolar Amerika atau setara 1.159 triliun rupiah. Angka itu lebih parah dari konsensus Reuters di 80,5 miliar dolar Amerika. Secara lebih rinci, nilai ekspor turun 3% menjadi 207,6 miliar dolar Amerika, sementara impor naik 0,6% menjadi 288,5 miliar dolar Amerika. Krisis rantai pasokan global menjadi penyebab defisit jumbo Amerika. Perusahaan-perusahaan Amerika berebut menemukan suku cadang dan barang untuk membangun produk. Organisasi negara-negara pengekspor minyak dan sekutunya atau OPEC Plus mengambil keputusan penting untuk tetap mempertahankan produksi minyak. Keputusan ini sekaligus menolak permintaan Amerika Serikat untuk meningkatkan produksi. Alhasil, harga minyak dunia sempat melonjak di atas 1% akibat keputusan OPEC+. Langkah itu diambil untuk mempertahankan kebijakan guna mengembalikan defisit produksi secara bertahap. Selama ini, Presiden Amerika Serikat Joe Biden meminta OPEC meningkatkan produksi tambahan agar harga minyak tak terlalu mahal. Namun OPEC Plus baru akan meningkatkan produksi sebesar 400.000 barel per hari setiap bulan mulai Desember 2021 hingga akhir 2022.